Ridwan Kamil mendapat julukan baru. Bekas Gubernur Jawa Barat itu disebut sebagai boneka Kim Plus setelah mengangguk manut ketika disuruh maju dalam Pilgub Jakarta 2024. Julukan itu disematkan John Sitorus dalam unggahan di akun media sosial X. Warga Jakarta bersiaplah dipimpin oleh boneka Kim Plus, antek-anteknya oligarki dan pemuja nepotisme. Tulis John Sitorus di akun media sosialnya pada Ahad, 18 Agustus 2024. Kim Plus yang dimaksud John adalah koalisi partai politik yang akan mengusung Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta tahun ini. Pada Pilpres 2024, Kim yang di dalamnya ada Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, dan sejumlah partai politik non-parlemen merupakan pendukung Prabowo Gibran. Kini, dalam pilkada di sejumlah daerah, Kim menjelma jadi Kim Plus setelah partai-partai politik yang menjadi rival dalam Pilpres memutuskan untuk bergabung dalam koalisi. Di Jakarta, Kim Plus mengusung Ridwan Kamil yang akan didampingi Suswono dari PKS. Bukan hanya PKS, Nasdem dan PKB pun turut loncat ke perahu yang sama. Pemerhati politik dari Universitas Galuh Ciamis, Erlan Suwarlan, memandang isu soal penjegalan Anies Baswedan agar tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta jadi semakin kentara. Dengan bergabungnya PKS, Nasdem, dan PKB ke Koalisi Indonesia Maju membuat peluang Anies maju Pilgub Jakarta jadi tertutup rapat. Untuk bisa menjadi bakal calon gubernur Jakarta dan pasangannya minimal dibutuhkan 22 kursi legislatif. Kini, dari 11 partai politik pemilik kursi di DPRD Jakarta, mayoritas usung Ridwan Kamil. Praktek seperti itu terjadi, ya, karena sampai saat ini kan masih terjadi ambang batas pencalonan baik di dalam pemilu maupun pilkada. Nah, ambang batas ini yang dalam pemahaman saya sebetulnya ini kontradiktif ya, dengan sistem pemerintahan yang dipilih. Sistem pemerintahan yang dipilih yang dimaksud adalah sistem presidensil. Dan sistem presidensil dipilih itu juga sebagai salah satu kesepakatan dasar ya, ketika terjadi amandemen. Salah satu poinnya adalah mempertegas sistem presidensil. Namun faktanya ternyata misalnya di tingkat pusat presidensial threshold ini digugat berkali-kali tetap saja tidak dikabulkan. Nah, saya kira akar persoalannya ini kan seperti ini yang kemudian menimbulkan gabungan-gabungan partai politik. Sebetulnya dalam pemahaman saya kalau dalam logika presidensial seharusnya tidak ada ambang batas tersebut. Konstelasi politik yang terjadi di Jakarta dinilai akan semakin merontokkan nilai-nilai luhung demokrasi, alih-alih memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk maju dalam suksesi kepemimpinan. Partai-partai politik malah bersekongkol melakukan penjegalan. Padahal, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, elektabilitas Anies Baswedan di Pilgub Jakarta selalu berada di posisi puncak. Litbang Kompas, misalnya, merilis 39% untuk Anies dan 24% untuk Ridwan Kamil. Begitupun hasil yang didapat Indikator Politik Indonesia setelah melakukan survei pada medio Juni 2024. Elektabilitas Anies Baswedan mencapai 41,7%, sedangkan Ridwan Kamil mentok di angka 15,4%. Beda halnya dengan Pilgub Jawa Barat, dalam semua simulasi survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 20-27 Juni 2024, Ridwan Kamil jauh lebih unggul dibanding politikus lain, seperti Deddy Mulyadi, Ilham Habibie, dan Harus Wandaru. Erlan mengatakan, di era politik sentralistik, keputusan elit yang tidak sejalan dengan harapan masyarakat kerap berkelindan dengan praktik politik yang transaksional. Untuk itu, desentralisasi partai politik bisa menjadi solusi dalam menjawab kejumudan pembangunan demokrasi substansial di Republik ini. Ada catatan-catatan yang menurut saya kurang begitu baik ya, berkaitan dengan pembangunan demokrasi yang posisi Indonesia hari ini dikatakan kalau menurut Economic Unit Intelligence itu masih terkategori demokrasi cacat. Meskipun di dalam naskah rancangan akhir RPJPN 2025-2045 itu ada hal yang bagus, yaitu ketika dikatakan sebagai demokrasi yang substansial, gitu ya, substansial. Kemudian catatan berikutnya yang ini banyak dipersepsikan publik adalah soal dinasti gitu ya.
bagaimana mendorong putranya menjadi wapres, kemudian sekarang adiknya Kaisang, kemudian menantunya juga Bobi dan sebagainya gitu ya.